Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat tani, kembali lagi bersama saya Respiandi dalam channel Bumi Kita. Baik, pada hari ini kegiatan kami adalah pemupukan. Tetapi pembahasan kita dalam video ini bukan tentang pemupukan, melainkan tentang penggunaan pupuk kandang dan pupuk kimia. Video ini dibuat atas permintaan dari sahabat-sahabat tani yang menanyakan mana lebih bagus penggunaan pupuk kandang dan pupuk kimia, apakah boleh digabung atau tidak. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, karena subscribe itu gratis. Nah sahabat tani, saya mencoba menjawab melalui video ini beberapa pertanyaan yang rata-rata pertanyaannya baik secara face to face maupun melalui media sosial. Rata-rata ini yang pertanyakan, makanya ini yang saya jawab terlebih dahulu. Pertanyaan dari Singkio Sport, menumpang tanya sahabat, apa yang lebih bagus, pupuk kandang atau pupuk kimia, atau bisa digabung keduanya? Terima kasih kepada Singkio Sport yang sudah bertanya. Intinya seperti ini, kalau pendapat saya atau pandangan saya pribadi, pupuk kandang dan pupuk kimia apakah boleh digabung atau tidak tergantung dari fungsinya. Nah, kalau pengertian dari saya sendiri, pupuk kandang itu memiliki fungsi utama ialah untuk memperbaiki struktur tanah. Contohnya memperbaiki struktur tanah seperti jika media tanam yang akan kita gunakan adalah bersifat seperti tanah liat, yang mana tanahnya padat sehingga perakaran sulit untuk beraktivitas, makanya disinilah fungsi dari pupuk kandang yang berfungsi untuk menggemburkan tanah. Nah, lalu kemudian jika media tanam kita terlalu gembur atau seperti tanah pasir, nah disitulah juga fungsi dari pupuk kandang yang untuk memadatkan tetapi tidak terlalu padat seperti tanah liat. Nah, disitu fungsi utama dari pupuk kandang. Namun berbeda dengan fungsi utama dari pupuk kimia. Pupuk kimia fungsi utamanya adalah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan unsur hara tanaman yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dari tanaman yang kita tanam. Nah, itulah dua fungsi utama yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ketika kita sudah memahami dua fungsi ini, maka saya bisa mengatakan bahwa penggunaan pupuk kandang dan pupuk kimia tidak bisa dipisahkan. Artinya kita harus menggunakan keduanya, terutama untuk pemupukan pada dasar. Nah, biasanya kalau saya menggunakan pupuk kandang itu di awal pemupukan dan pupuk kimia juga di awal pemupukan, lalu kemudian untuk pupuk susulan saya menggunakan pupuk kimia. Nah, kalau disuruh memilih mana yang lebih bagus, penggunaan pupuk kandang saja atau pupuk organik saja untuk terus menerus sampai panen, atau penggunaan pupuk kimia saja terus menerus sampai panen. Nah, saya beri dua gambaran yang akan terjadi ketika kita menggunakan hanya salah satu saja. Yang pertama pada pupuk organik. Jika kita hanya menggunakan pupuk organik dari awal sampai panen, itu yang pertama yang akan terjadi adalah yang pertama, kita belum mengetahui kandungan di dalam pupuk kandang itu sendiri atau pupuk organik. Memang banyak sekali di toko-toko pertanian orang yang menjual produk-produk organik atau pupuk organik, akan tetapi biasanya kandungan hara di dalam pupuk organik itu relatif lebih kecil atau rendah dibandingkan dengan pupuk kimia. Nah, itu yang pertama, kesulitan yang akan kita hadapi ketika kita hanya menggunakan pupuk organik saja. Nah, yang kedua, pada pupuk kimia yang akan terjadi ketika kita hanya menggunakan pupuk kimia terus-menerus adalah yang pertama, tanah yang dasar atau media tanamnya gembur. Jika kita hanya menggunakan pupuk kimia terus-menerus tanpa kita imbangi yang namanya pupuk kandang, yang akan terjadi adalah tanah menjadi liat, lambat laun tanah sahabat tani jika tidak diberikan pupuk kandang ataupun pupuk organik, maka media tanam ataupun tanah sahabat tani akan menjadi liat ataupun padat, sehingga yang akan terjadi adalah akar tanaman tidak bisa beraktivitas, di mana perakaran tanaman juga perlu bergerak ke sana dan kemari untuk mencari air, unsur hara dan nutrisi bagi tanaman, sehingga ketika hal itu terhambat maka akan terjadi beberapa hal. Yang pertama, tanaman kita menjadi kerdil. Yang kedua, terjadi pertumbuhan yang kurang optimal ataupun kurang normal. Berdasarkan penjelasan saya tadi, untuk yang saya lakukan pada hari ini dan beberapa waktu yang lalu, saya masih menggunakan yang namanya penggunaan pupuk kimia dan pupuk organik tetap saya berikan secara bersamaan, karena bagi pandangan saya pribadi kedua pupuk itu memiliki fungsi utama yang berbeda-beda. Nah, yang harus kita lakukan adalah
kita boleh yang namanya menggunakan pupuk kimia dan juga kita boleh yang namanya menggunakan pupuk organik. Akan tetapi mari bersama-sama kita merubah secara perlahan ataupun berpindah secara perlahan-lahan ke yang namanya pertanian organik, karena pertanian organik jauh lebih sehat dan jauh lebih diminati oleh masyarakat kita pada umumnya. Memang juga kita ketahui bersama bahwa produk-produk dari organik juga jauh lebih tinggi harganya, karena sudah saya sampaikan tadi kesulitan-kesulitan ketika kita yang namanya melakukan pertanian organik. Belum lagi kita mengeluarkan sertifikasi organiknya. Ini juga memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, di sini saya menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, jika sahabat tani ingin memperbaiki media tanam ataupun tanah sahabat tani, maka gunakanlah yang memiliki fungsi utamanya adalah untuk memperbaiki struktur tanah, yaitu pupuk kandang ataupun pupuk organik. Dan jika sahabat tani ingin memenuhi kebutuhan hara ataupun nutrisi pada tanaman sahabat tani, maka gunakanlah pupuk kimia. Akan tetapi sampai hari ini saya masih menggunakan dua pupuk tersebut, yaitu pupuk kandang dan pupuk kimia. Pupuk kandang sebagai pupuk dasar dan pupuk kimia juga sebagai pupuk dasar, akan tetapi juga sebagai pupuk susulan. Nah, itulah jawaban saya dari pertanyaan kawan-kawan yang sudah kawan tanyakan, baik di media sosial maupun secara face to face. Bagi kawan-kawan yang masih ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan menarik, silakan juga ditinggalkan di kolom komentar agar bisa kita jawab melalui video-video lainnya. Terima kasih, saya Rizky Andi. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.